sosialisasi dan kami mengutarakan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap tentang risiko bencana alam, memberikan pelatihan praktis tentang langkah-langkah pencegahan dan lurah kecamatan Limpe, stakeholder serta relawan, dan terapkan dari kegiatan ini memastikan peserta memahami risiko dan tindakan pencegahan bencana alam, peserta mampu melakukan langkah-langkah mitigasi bencana, dan terjalinnya kerjasama antara masyarakat dan lembaga terkait dalam hal penanggulangan bencana. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Agar menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan di BPBD yang menginisiasi acara ini, karena sesungguhnya upaya-upaya meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan tanggapan kita harus terus kita asah, harus terus kita luaskan pemahaman ini ke seluruh stakeholder, karena tentu akan menjadi bekal dan modal kita dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kabupaten Wajo itu boleh dikata langganan bencana minimal banjir, kombinasinya biasa angin puting beliung. Nah, longsor jarang, tapi ada. Kemudian tanggul jebol itu efek dari banjir. Tapi setidak-tidaknya keseluruhan ini masuk kategori bencana yang patut kita identifikasi. Oleh karenanya kita tidak mengharapkan hanya bencana, dan tentu kita sebagai manusia tidak secara bisa akurat memprediksi datangnya bencana hari jam tanggalnya. Tapi bukan berarti kita lengah, bukan berarti kita tidak waspada. Untuk itu mitigasi menjadi penting. Oleh karena itu pertemuan ini menjadi sangat urgent dalam mengasah kemampuan kita memitigasi hal-hal yang perlu kita antisipasi dalam menghadapi bencana tadi. Tadi lagu marsnya ya memang kita tangguh menghadapi bencana. Oleh karena itu saya pikir kita juga perlu memastikan perilaku masyarakat yang kira-kira bisa berkolaborasi, kita bisa stimulan, kita bisa ubah dalam merespon bencana tersebut. Meskipun kita tahu dan kita sadar sebagai penduduk asli Wajo yang memang lahir besar di sini, boleh dikata hampir tiap tahun itu Sungai Walene selama Dalu TV pasti banjir. Dan saking adaptifnya masyarakat kita dengan banjir-banjir yang bertahun-tahun sebelumnya, rumah yang menjadi korban banjir justru menjadi tempat rekreasi untuk makan-makan. Kan begitu ya. Tapi ada pola yang perlu kita cermati dalam beberapa tahun terakhir ini yang tidak lepas dari perubahan iklim. Kita mungkin saja berpandangan, oh tiap tahun juga banjir, kita biasa kok menghadapi hal ini. Paling banter airnya cuma sampai sini saja. Tapi dalam 2-3 tahun terakhir ini ternyata terjadi perubahan yang signifikan terhadap pola banjir itu sendiri. Kita tidak pernah menyangka ada banjir bah yang datang di Tumbuhan Luar yang mengakibatkan kerusakan yang masif dan perlu energi yang cukup besar dalam penanganannya. Dan tentu hal ini patut kita waspadai. Beberapa bencana alam di kabupaten sekitar kita, longsor, banjir dan segala macam yang cenderung masif, dan tentu hal-hal tersebut kita perlu identifikasi, mitigasi, dan tentu kita harus melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk hal tersebut. Perubahan iklim dan lain-lain itu bukan hal yang bisa kita kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Namun sebagai manusia kita bisa mencoba melakukan pemetaan dan berkolaborasi dengan para pihak. Perubahan iklim, pencairan glacier di kutub dan lain-lain, berubah pola arus laut, berubah iklim, berubah cuaca, berubah musim tanam, berubah pola hujan dan lain-lain. Posisi itu Banua berdekatan dengan Luwu menjadi salah satu tempat yang menjadi tempat yang merasakan dampak dari adanya eksploitasi sumber daya
apabila dilakukan secara masif, tidak hanya Bitung Baru, mungkin akan melebar sampai beberapa kabupaten dan bahkan mungkin sampai ke kota Seka ini. Oleh karena itu perlu tadi kita lakukan. Saya tadi melihat dan mencermati baik yang ada dalam mas tadi. Di dalamnya tentu ada pihak lainnya, ada swasta, ada akademisi, ada instansi vertikal lainnya. Kita bangun kolaborasinya dalam melakukan mitigasi maupun dalam penanganan bencana. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 3-4 minggu yang lalu, itu ada juga semacam pelatihan yang diinisiasi oleh BMKG. BMKG dari pertemuan pada saat kunjungan kerja anggota DPR yang lalu, pastinya pesertanya berasal dari desa-desa yang kira-kira rentan terhadap bencana. Itu sudah dilakukan, mudah-mudahan hari ini bisa nanti juga diidentifikasi dan melakukan mitigasi. Di sisi lain, BPBD juga dapat melakukan komunikasi dengan BMKG bencana. Mari kita saling mengingatkan di antara masyarakat Wajo agar tetap menjaga lingkungan, agar tetap bisa berpadu menangani bencana. Banjir itu bukan sebuah banjir bencana, meskipun kadang melihat sebagai tidak bencana sepenuhnya, tapi setidak-tidaknya banjir itu mengganggu aktivitas penduduk, mengganggu kenyamanan penghuni-penghuni yang terkena banjir. Dan demikian pula dengan bencana angin, meskipun angin itu kadang secara tidak langsung akibat dari perubahan iklim tadi, tapi itu menjadi penting bagi kita karena juga menimbulkan kerusakan yang cukup masif. Contoh beberapa hari yang lalu, tanggal hari Kamis masalah ya, 30 tanggal hari Kamis yang lalu atau beberapa hari minggu yang lalu ya, minggu lalu masalah ada angin dan menimpa sekitar 4 kecamatan dan lumayan rumah yang rusak karena kebetulan rumah-rumah kita adalah rumah kayu sehingga banyak seng yang berterbangan dan beberapa rumah tentu ada rusak berat. Dan saya harap ini teman-teman BPBD mengidentifikasi secara cermat data-data rumah yang rusak berat, sedang dan ringan. Dalam artian mendata rumah yang memang rusak karena bencana itu. Jangan sampai rumah yang memang sudah rusak ada bencana kesempatan dimasukkan ini sekalian kaitan aja. Jangan sampai ada kayak gitu. Memang selama ini bolana kebetulan wajah foto nih. Nah, maksudnya jangan sampai ada hal-hal seperti itu. Tapi setidaknya orang yang terkena bencana atau rumah atau keluarga yang terkena bencana rumahnya dalam kategori sedang, berat dan ringan, kita atensi. Dan kalau tidak salah prosesnya sedang berjalan di keuangan ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau sudah cair uangnya segeralah disalurkan karena kebutuhan yang bersangkutan atas kerusakan rumahnya itu sudah diberikan sangat mendesak. Jadi mungkin dia bisa saja dia pindah menginap di rumah tetangga, di rumah saudara, tapi kalau sudah 1 minggu 2 minggu maka dan waktu sini nama capek ini kafe. Jadi kita coba hindari hal itu. Tapi setidaknya sebagai kewajiban kita mempercepat proses bantuan tersebut, identifikasi dengan cermat, kita lakukan mitigasi dalam pelatihan seperti ini, berkolaborasi dengan para pihak dalam rangka penanganan bencana. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan kemudian keseriusan nanti dalam mengikuti acara. Mudah-mudahan ini menjadi teladan awal kita dalam melaksanakan tugas nanti. Dengan izin kita semua, dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana tahun 2024 secara resmi dinyatakan dimulai.